Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini saya memberikan tema bagi kita, yaitu maukah engkau binasa? Maukah engkau binasa? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin membuka perenungan firman Tuhan ini dengan satu pertanyaan. Pernahkah terpikir oleh kita, kemanakah tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita ini? Atau hidup kita akan selalu begini-begini saja? Saya rasa kemungkinan kita setuju dengan pertanyaan berikut. Setiap kehidupan memiliki tujuannya masing-masing. Akan tetapi, yang menjadi utamanya ialah kemana arah tujuan hidup kita kelak. Tentu, apabila ditanyakan pribadi lepas pribadi kepada kita pasti menginginkan arah tujuan hidup akhir kita, yaitu untuk masuk surga. Lantas, kembali muncul pertanyaan kepada kita. Apa yang menghalangi kita untuk masuk surga? Yaitu dosa. Mungkin kita sudah mengetahui hal ini, akan tetapi saya ingin mengajak kita melalui firman Tuhan ini, apakah kita benar-benar menyadari bahwa betapa dahsyatnya kuasa dosa yang menghalangi kita untuk masuk surga tersebut? Untuk itu, kita akan merenungkannya saat ini, dan saya akan membagikan firman Tuhan ini ke dalam 2 poin penting. Yang pertama yaitu upah dosa ialah maut. Bagian firman Tuhan di bawah judul perikop 2 macam pemahaman ialah sedang membandingkan ada 2 jenis perhambaan yang mengikat kehidupan manusia, yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran. Dalam bagian ini secara khusus Paulus mengungkapkan pemahaman tentang orang percaya dalam pembebasan dari dosa serta perbandingan yang membawa perubahan yang terjadi pada seseorang ketika mengalami dan percaya kepada Kristus Yesus. Akhir dari perikop ini yaitu Rasul Paulus mengungkapkan sebab upah dosa ialah maut. Singkatnya, upah berarti sesuatu yang diterima dari hasil yang telah kita kerjakan. Maka menarik sekali untuk kita pahami apabila Paulus mengatakan upah dosa, arti kesederhanaannya ialah akibat dari dosa-dosa tersebut disebutkannya ialah maut. Untuk melihat dan memahami betapa mengerikannya dosa, terlebih dahulu kita harus memahami bahwa kata dosa berdasarkan terjemahan bahasa aslinya, yaitu berasal dari bahasa Yunani, berarti meleset dari target yang ditetapkan atau disebut dengan gagal. Diibaratkan dengan anak panah yang tidak mengenai titik target yang ditentukan. Maka itu artinya manusia ketika berdosa telah gagal memenuhi sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Maka inilah poinnya, bahwa sekalipun kita berusaha untuk hidup benar, akan tetapi ada fakta atau kenyataannya, setiap dari kita yang tidak akan pernah berhasil untuk mencapai target tersebut. Target yang telah ditetapkan oleh Tuhan secara sempurna. Setiap dari kita, tidak peduli baik saleh ataupun tidak saleh, apapun faktanya, bahwa kita manusia berdosa dan upah dari dosa kita ialah maut atau disebut dengan kematian kekal. Dosa adalah pemberontakan kita terhadap Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Allah sang pencipta dan pemilik kehidupan kita. Maka jika sudah demikian,
apa yang harus kita lakukan? Di tengah-tengah keadaan mencengkam dari kuasa dosa ini, Injil memberitakan kabar sukacita. Apakah itu? Poin yang kedua yaitu hidup kekal dalam Yesus. Berita baik di tengah-tengah keadaan manusia yang tidak baik-baik ialah hidup kekal yang ditawarkan hanya melalui Kristus Yesus. Bagian ini dimulai dengan kata tetapi, hendaklah membandingkan dengan sebagian sebelumnya yaitu upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah atau pemberian Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Kristus adalah satu-satunya jalan perdamaian untuk segala dosa-dosa kita. Pada poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa karena dosa kita, maka segala kesalehan dan perbuatan baik yang kita lakukan atau yang kita kerjakan, baik itu kebenaran di hadapan Tuhan, itu sebabnya Yesus satu-satunya jalan mati untuk menyelesaikan utang dosa itu. Agar upah dosa yang ialah maut tadi tidak terjadi atas diri kita. Akan tetapi ini hanya berlaku bagi orang yang tidak percaya, dan hidup kekal ini hanya berlaku kepada orang yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus yang kemudian ditunjukkan melalui pertobatan yang membawa perubahan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita telah melihat bahwa begitu sungguh dahsyatnya sanksi dari atau upah kekekalan yang diakibatkan oleh dosa. Alkitab menjelaskan bahwa orang berdosa akan mendapatkan maut, memperoleh kebinasaan, habis lenyap ditelan oleh api. Neraka adalah tempat di mana api tidak terpadamkan, dan ini akan menjadi tempat terakhir bagi hidup orang-orang yang selalu berbuat dosa, yang tidak mau melakukan pertobatan. Dosa selalu merugikan kehidupan kita, karena terkadang kemasan yang menarik membuat umat Tuhan menjadi kurang waspada atau bahkan menikmati dosa tersebut. Maka waspadalah selalu terhadap dosa dan janganlah pernah menghambakan diri kepadanya. Jika kita jatuh ke dalam dosa, maka pertobatan adalah cara yang terbaik untuk menerima pengampunan dan pemulihan daripada Allah. Maka pertobatan sejati hanya akan terlihat jika kita mau mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita dan mau menerima dan mengikut serta pengorbanan Yesus bagi kita sebagai orang yang berdosa, yang sudah dikerjakannya di kayu salib. Jika Kristus Yesus sudah datang dan membawa jalan kepada kehidupan yang kekal, agar kita mempunyai hidup yang kekal yang daripada Tuhan Yesus, lantas mengapakah kita masih memilih mati? Seperti topik firman Tuhan bagi kita pada saat ini, maukah engkau binasa? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita memilih untuk tetap ada dalam kematian kekal, ataukah memilih hidup kekal yang membebaskan kita dari segala kuasa dosa? Terimalah Yesus, akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan atas segala dosa-dosa yang telah kita berbuat, alamilah pertobatan yang sejati yang dapat mengubahkan hati kita dan juga hidup kita. Amin firman Tuhan. Terima kasih. Shalom.